Halo guys, di video kali ini kita akan belajar bukan belajar, kalau belajar pusing ntar ya. Lebih ke kita nyantai aja lah, kita coding caranya bikin efek seperti ini menggunakan HTML dan CSS. So langsung aja, nggak usah tegang, enjoy aja, kita ke tutorialnya. Oke, jadi kita akan ngoding bareng caranya bikin efek seperti ini. Oke, ini biasa orang nyebutnya ya entah water drop effect atau liquid drop. Pokoknya kayak efek kayak ada cairan di atas suatu bidang datar kayak gini. Nah, kemarin gue udah nyoba bikin ini, eksperimen dulu kayak gini. Oke. Sebenarnya nggak terlalu ribet banget ya, ntar gue sambil ngoding sambil jelasin. Oke, sekarang kita coba bikin ulang dari awal ya, sekalian buat belajar juga gitu. Oke, so ini di liquid drop effect gue bakalan bikin index apa ya, index ini aja, liquid drop HTML. Oke, kayak gini. Untuk CSS nya aku akan bikin liquid drop CSS. Oke. Di sini kita hubungkan dulu file HTML ke file CSS nya. Sorry, ini harusnya CSS ya. Oke. Kita save dulu, ini udah di save dan kita coba buka dulu open with live server. Nah, di sini untuk memudahkan kita ngebandingin hasil jadi dengan yang sedang atau yang akan kita kerjakan nanti, gue akan buka di browser yang berbeda. Nah, seperti ini guys. Oke, kita ke atasin dulu sedikit. Nah, kayak gini. Di sini hal yang pertama kita buat itu tentunya si outernya ini ya. Jadi konsepnya gini ya, gue jelasin dulu supaya nanti kalian nggak bingung gitu, udah ada gambarannya gitu. Nah, ini gue besarin dulu. Konsepnya adalah kita bikin si bungkusannya ini nih. Jadi ini kan ada suatu form, sebenarnya ada formulir untuk data diri untuk sign in gitu. Nah, si efek air ini, efek cairan ini kita boleh anggap sebagai kayak kontainernya gitu lah ya, kontainer dari si elemen-elemen ini, sign, terus input form ini sama button ini gitu. Oke, jadi itu gambaran besarnya. Sekarang kita buat yang pertama ini sebenarnya gue pengen bikin supaya elemennya ini dia di tengah gitu. Jadi di sini kita kasih dulu body, kita kasih displaynya flex, justify contentnya center, align itemnya center. Oke. Nah, bagi kalian yang belum tahu flex itu apa, nggak usah khawatir, nanti gue akan bikin video penjelasan tentang flex terpisah dari video ini, karena kalau digabungin tak kepanjangan video ini. Tapi untuk saat ini yang kalian perlu tahu adalah display flex, justify content center, align item center. Fungsinya adalah untuk nempatin elemen itu di tengah-tengah dari elemen parentnya ya. Misalnya kayak gini, ini kayak efek airnya ini dia tepat di tengah-tengah dari body gitu, elemen body ini yang putih ini nih, yang browser ini, jadi kita tepat di tengah-tengahnya. Nah, itu fungsinya display flex.
Di body juga gue mau kasih min height, sorry typo. Nah, min height-nya 100 ph atau viewport height. Oke. Ini belum muncul apa-apa ya di sini karena kita belum tambahin elemen HTML apapun. Ini CSS dulu aja karena kita udah tahu konsepnya tadi gitu. Di sini, ini asterisk itu maksudnya kita pilih semua elemen HTML ya. Nah, untuk semua elemen HTML ini gue pengen marginnya itu 0, paddingnya juga 0, dan kita kasih box styling border box. Oke. Untuk kalian yang belum tahu box sizing apa, tenang aja, ntar juga gue bakal bikin videonya untuk jelasin. Oke. Sekarang ikutin aja dulu, enjoy aja masa pegang. Nah, ini adalah CSS dasarnya untuk konsep yang paling awal tadi. Nah, untuk HTML-nya, kayak gue bilang tadi, kita akan punya form. Tapi form ini akan dibungkus dengan suatu suatu elemen gitu, elemen di luarnya ya. Kita bebas lah ya, kita mau kasih nama container atau apapun bebas. Tapi di sini gue mau ngasih efek drop, jadi kayak water drop gitu. Gue bikin kelasnya drop aja gitu. Oke, div kelasnya drop. Nah, div kelas drop ini apa? Kelas drop ini yang efek air ini gitu. Nah, langsung aja kita satu-satu ya bikinnya supaya ntar kelihatan gitu elemen mananya gitu, bentukannya kelihatan, jadi biar kalian lebih paham gitu. Sekarang kita styling di sini. Kita kasih width dulu ya supaya kelihatan gitu. Kita coba 250 pixel, height-nya juga 250 pixel. Terus kita coba kasih background color apa, misalnya gray gitu ya, untuk melihat si kotaknya. Nah, seperti ini sudah muncul di sini di bagian bawah ini. Jadi si efek kayak cairan itu sebenarnya kotak, sebenarnya adalah sebuah kotak seperti ini. Tapi kita nggak kasih kotak seperti ini, nggak kasih warna seperti ini gitu. Kita nggak kasih warna, tapi seperti yang kemarin ini udah bikin yang namanya box shadow gitu. Kita kasih shadow. Nah, kita kasih shadow di sini. Nah, seperti ini guys. Kalau nggak kelihatan bentar ya, coba gedein dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini box shadow-nya gue jelasin dulu. Jadi di sini tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 shadow. Ada 4 shadow. Ini biar kelihatan, gue kasih background color dulu. Ketik white. Nah, supaya lebih kelihatan ya. Di sini ada 4 shadow. Shadow yang pertama, yang ini nih, sampai sebelum koma itu yang di highlight hitam, itu shadow yang pertama. Shadow itu defaultnya dia ke arah luar, seperti yang ini nih, yang dua ini. Nah, karena kita butuh efek shadow ini ke arah dalam, kita kasih keywordnya adalah inset gitu ya. Kita kasih inset dan kita kasih 20 pixel. 20 pixel itu maksudnya dia geser ke arah kanan bayangannya. Oke, jadi 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. 20 pixel yang pertama ini X offset, atau kita sebutnya kayak koordinat sumbu X-nya lah gitu, untuk ngatur pergerakan secara horizontalnya. Untuk yang kedua ini 20 pixel juga, ini untuk ngatur searah sumbu Y-nya gitu. Untuk 20 pixel yang ketiga ini itu untuk ngatur blurnya ya, jadi
kita kan kalau shadownya misalnya ya, ini misalnya 20 pixel kita ganti gitu jadi 0, shadownya akan hard seperti ini ya. Lihat ya, kayak kotak aja gitu di dalam gitu ya, sudut-sudutnya tuh hard. Misalnya kita kasih 20 pixel gitu supaya soft gitu, kayak bayangan beneran lah gitu. Nah, lalu ini kita bahas yang inset dulu ya. Jadi insetnya itu ini yang pertama sama yang keempat nih, ada inset minus 20 ya. Artinya kalau 20 pixel itu kita geser horizontal ke arah kanan gitu ya. Kalau ada minus ya berarti kita geser ke arah kiri sebanyak 20 pixel itu. Ini untuk sumbu X-nya. Nah, untuk sumbu Y-nya ini sedikit berbeda. Kalau misalnya kalian bayangin di koordinat matematika itu kalau sumbu Y minus ke bawah, kalau ini enggak. Ini minus itu artinya bayangannya geser ke arah atas gitu. 35 pixel ini adalah blurnya ya, warnanya yang ini gitu. Jadi seperti itu untuk sintaks block shadow. Ada kita mau insert, mau ke arah dalam atau mau ke arah luar, terus kita ada X offset, ada Y offset, ada blur. Oke, terus juga ada spread, tapi gue nggak pakai spread di sini. Jadi harusnya kalau ada spread ya kita kasih spread dulu baru warna ya, tapi di sini nggak ada spread. Jadi abis blur ini, abis value pixel-pixelan yang ketiga ini kita langsung kasih ke warnanya di mana. Oke, itu untuk yang di dalam ya. Untuk yang di luar ini gue bikin 2 shadow. Sebenarnya satu shadow juga bisa, cuman ini hanya untuk lebih realistik aja gitu. Jadi kalau misal yang ini itu gue hapus gitu, shadownya itu ini, shadownya itu kayak apa ya, lembut banget gitu, kayak nggak kelihatan ada shadow gitu ya, kurang jelas ya. Terus kalau ada ini ya ditimpa gitu, jadi lebih kelihatan shadownya. Terus juga di sini kita lihat bahwa Y offsetnya, maksud gue Y offsetnya beda dan blurnya juga beda gitu. Jadi dia efek transisi lembut cahayanya ada seperti itu. Oke, beres di bagian ini warna anti white-nya hanya untuk biar tadi kalian bisa lebih jelas aja melihat si bayangannya. Oke. Nah, seperti ini. Kita turunkan lagi. Oke. Nah, di sini kita akan bikin apa namanya, border radius ya, border radius gitu. Nah, border radius ini sebenarnya kan kita kalau yang standar gitu ya, kita bisa ngatur untuk border radius di setiap sisi gitu, kita bisa atur terpisah pakai 4 value. Nah, tapi gimana nih untuk bikin efek seperti ini, untuk bikin efek yang lonjong-lonjong gini kayak air gitu. Nah, di sini kita akan coba cari, nama webnya adalah fancy border radius generator. Oke, fancy border radius generator. Yang ini webnya ya. Jadi kalian cari keywordnya ini, terus langsung pilih aja link yang muncul pertama ini. Oke, nah di sini kalian bisa atur aja, terserah kalian. Misalnya bentuk air gimana ya, bentuk kayak petusan gitu tadi. Nah, misalnya kayak gini, bawahin dikit. Nah, ini seperti ini sedikit. Nah, di sini ada border radiusnya, border radius 53%, bla 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 bla. Ini tinggal di copy aja. Oke, copy to clipboard. Nah, udah kita copy, kita balik ya ke sini ya. Kita balik ke sini, border radius ini kita pastekan. Oke. Boom. Dan sekarang sebentar. Lihat ya. Udah terbentuk seperti itu. Oke. Lalu seperti yang kita lihat di sini, kalau kita hover dia akan berubah gitu. Dia akan berubah jadi 100%
bulat gitu ya, lingkaran gitu. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya sudo class hover. Seperti ini, drop, kedua hover. Di sini langsung aja border radius 50%. Oke. Jadi di sini kalau kita hover berubah dia ya. Nah, tapi saat kita hover kita nggak mau perubahannya kayak langsung spontan banget gitu ya, karena kalau liquid gitu kalau kita senggol gitu umpamanya di dunia nyata, dia nggak akan langsung tiba-tiba berubah gitu kan. Ada efek-efek yang bikin dia lebih satisfying, asli satisfying ya. Nah, jadi kita di sini tambahin yang namanya transition. Transitionnya kita coba 0,5 detik. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini takutnya nggak kelihatan. Kita kasih background color dulu kayak tadi. Nah, seperti ini. Tuh, kelihatan ya perubahannya. Oke. Nah, lalu karena kalau sebuah cairan itu kalau kena cahaya dia akan ada efek seperti pantulan ya, jadi kita akan bikin efek seperti ini nih. Nah, ya efek seperti ini. Nah, untuk bikin efek seperti ini gue mau menggunakan yang namanya pseudo element gitu ya. Kita mau gunakan yang namanya pseudo element. Jadi untuk drop ini harus kita bungkus dulu. Enggak ding, nggak perlu. Ini drop aja kayak gini. Nah, nanti di drop ini kan di dalamnya bakal ada side in segala macam. Nah, kita mau bikin ini dulu. Ya nanti gue jelasin gimana gitu ya. So, di sini nih misalnya drop before misalnya gitu. Drop before. Nah, untuk kalian yang belum tahu pseudo elemen itu apa ya, ini sebenarnya pseudo elemen itu kayak kita nambahin child element gitu ya. Karena misalnya kan di drop ini yang ini nih efek cairan-cairan gini. Ini misalnya nanti kan gua kasih yang H2 gitu ya, misalnya H2 apa sign in misalnya itu misal ya, misal. Nah, ini jangan khawatir, ini dia keluar karena ini kita kasih border radius dan ininya belum kita ketengahin itu. Jadi kan elemen sebenarnya kan ya yang kotak tadi yang warna abu-abu yang awal, kalau kalian ingat border radius itu kita cuma kasih efek visualnya lah istilahnya gitu. Si areanya ini tetap yang kotak tadi gitu. Jadi sign in-nya ini dia ngikutin areanya bukan ngikutin visualnya. Nah, oke. Balik lagi ke yang pseudo elemen ya. Nah, pseudo elemen itu kalau misalnya kita tambah kayak gini, titik 2 before, maksudnya adalah di sini di dalam drop ini, but sebelum H2 kita tambahin something gitu ya, bla 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 gitu misalnya apa gitu. Nah, apa nih yang mau kita tambahin tadi? Nah, kita kasih di sini. Karena kita mau nambahin sesuatu ya, of course kita butuh kontennya kan. Kita butuh konten gitu. Apa yang mau kita tambahin kalau nggak ada kontennya gitu kan. Nah, ini kita butuh yang namanya konten. Kontennya apa? Ya, kalian bisa ngisi tulisan atau apapun. Tapi kan kalau di sini kita cuma mau bikin efek putih-putih kayak pantulan gitu ya. Jadi ya kontennya string kosong aja kayak gini, biarin. Sorry sebentar. Ini kita komenin dulu aja ya, belum butuh soal. Nah, ini kita kasih string kosong. Habis itu kita kasih width-nya dulu gitu ya. Width-nya berapa nih? 25 pixel mungkin. Terus height-nya juga 25. Nah, ini 25. Background color-nya kita kasih white gitu. Nah, tapi di mana nih? Kok nggak ada? Oh, iya. Kayaknya di sini ya. Kayaknya di daerah atas sini nih dia muncul. Nah, supaya kelihatan, kita mau taruh di tengah nih si buletannya ini gitu untuk memudahkan kita.
Jadi di drop ini kita kasih displaynya flex kayak yang tadi, display flex, justify contentnya center, align itemnya center. Oke, ya muncul seperti ini. Yang ini nih ya, kelihatan kan ini di tengah ini adalah elemen before tadi gitu. Nah, karena kalau H2-nya kita nyalain, H2-nya muncul di sebelah kanannya. Kenapa? Karena tadi gue bilang ya, sama aja kita nambahin di sini suatu kotak. Oke, satu div kosong yang kita kasih styling background putih, lebarnya sekian, tingginya sekian, seperti itu. Ya, cuman untuk apa kita tambahin di elemen HTML langsung? Soalnya kan ini cuman efek doang gitu ya. Karena kalau HTML ini sebenarnya lebih kayak struktur gitu, lebih kayak kontennya apa gitu. Cuman hiasan, efek-efek doang ya kita kasih di CSS-nya aja gitu. Oke. Nah, tentuannya kita mau buletin. Oke, kalau kita mau ubah dari suatu kotak menjadi satu lingkaran murni, kita tinggal kasih border radius 50%. Oke. 50%. Oke, dia jadi bulat di sini. Kita mau pindahin ya. Kita lihat contoh yang atas, kita mau pindahin dari di tengah sini ke atas sini gitu. Caranya gimana? Caranya pakai yang namanya position. Oke, position. Untuk itu di bagian drop ini kita kasih dulu ya position gitu. Position relatif. Position relatif itu maksudnya apa? Position relatif itu maksudnya si elemen ini nih, dia ngangkat satu dimensi. Jadi kalau kalian bayangin gitu ya, kalau HTML itu seperti tumpukan elemen yang mengarah ke kalian. Jadi kalau kita kasih position relatif itu, si elemennya ini menjadi satu tingkat lebih dekat ke arah kalian, lebih keluar dari layar gitu lah istilahnya, dia naik satu dimensi gitu. Nah, untuk fungsi mendetailnya juga gue akan bikin di video terpisah. Untuk sekarang kalau belum terlalu paham, nyentuh aja ya, berusaha ikutin dulu positionnya relatif. Terus di sini karena kita mau atur posisinya dia juga gitu, kita kasih position juga, tapi jangan relatif. Positionnya absolute. Oke. Absolute ini apa? Nah, absolute ini dia sama seperti relatif, hanya dia lebih fleksibel gitu. Jadi tadi kan gue sempat bahas gitu ya, ada yang namanya area HTML-nya, ada yang namanya visual gitu. Untuk yang absolute ini, ketika dia terangkat satu dimensi, itu dia benar-benar just visual, areanya itu udah nggak dianggap lagi gitu. Areanya udah nggak dianggap lagi. Kalau relatif itu walaupun dia ngangkat satu dimensi, areanya itu tetap dianggap gitu. Jadi kalau kayak kalian kasih apa ya, kayak margin gitu kan sebenarnya area putih gitu tapi dianggap gitu ya kan. Jadi ya kalian geser ke kanan gitu, kalau ada elemen di sebelah kanannya ya semuanya ikut ngegeser gitu. Nah, posisi relatif tuh gitu, dia meninggalkan si area defaultnya, tapi kalau position absolute enggak gitu, jadi dia bebas gitu, bisa gerak-gerak tanpa meninggalkan space yang dia reserve di sini gitu. Oke. Position absolute seperti ini, kita ke bagian pemindahannya gitu ya. Topnya berapa nih? Misalnya 30 pixel gitu ya. Ini kalian lihat kalau gua save gitu ya, dia pindah ke atas nih ya, dari tengah sini ya. Kita pindah ke arah atas sini. Oke, kebanyakan guys. Kebanyakan. Kita 20. Sorry. Malah makin banyak dia. 40 maksudnya. Nah, seperti 40. Jadi dia dari area paling atas dia nyisain 40 pixel gitu. 40 pixel. Dan kita mau geser ke kiri gitu. Karena tadi defaultnya adalah display flex, jadi dia secara vertikal dan horizontal dia di tengah. Untuk secara vertikalnya udah nggak di tengah kan, karena kita udah atur ulang pakai
properti top ini. Untuk horizontalnya gimana? Kita risetnya ya, kita kasih leftnya berapa tuh ya? Coba 40 juga deh, eksperimen ya. Ini seringnya web design lah ya, seperti ini. Oke. Kita ke kanan sedikit lah. Kita coba ke kanan sedikit. Oke, nice. Kayak gini. Oke. Dan kita kan mau nambahin pantulannya 2 ya. 2 ini ada 2. Gampang aja. Satunya before ya, satunya after gitu. Before after ini sebenarnya nggak terlalu masalah karena kan posisi awalnya nggak terlalu masalah karena kan kita atur ulang posisinya pakai absolute tadi. Gitu. Ini drop, kita kasih dan sama aja kita kasih konten. Oke. Kita kasih konten, string kosong aja biarin. Terus kita kasih background color dulu deh ya. Ini biar bisa kita lihat dulu elemennya di mana. Background color white. Kita kasih kalau yang tadi itu widthnya 25, nah kita kecilin aja jadi sekitar 15 pixel. Height-nya sekitar 15 pixel juga. Oke, dia muncul nih ya. Kecil banget nih kotak di tengah sini. Oke, daerah sini. Nah, kita mau lingkaran juga. Jadi kita kasih border radius. Oke, border radiusnya 50%. Ini. Nah, dia jadi lingkaran sempurna. Kita kasih position lagi. Kita kasih position absolute ya, jangan relatif. Kalau relatif itu nanti si sign in-nya ini dan segala macamnya dia akan collapse gitu di tengah itu, dia akan bentrok sama area awal dari si drop after ini gitu. Jadi position absolute tuh biar dalamnya tuh bener-bener bisa buat yang lain gitu. Jadi cuman biar ini efek visual doang lah gitu lah ya. Singkatnya seperti itu. Oke, position absolute kita kasih topnya berapa nih? Oke, tadi topnya 40 pixel ya, 40 pixel, kita height-nya 25 pixel. Coba kita kasih topnya 65 pixel. Kita coba dulu. Oke, 65 pixel, kemepetan kayaknya. 70 lah ya, kita coba 70. Oke. Sepertinya akan berhasil. Kita coba left-nya ya. Untuk left yang tadi ya, ini kita cocokkan dari sini supaya memudahkan kita aja geser-gesernya gitu. Left yang tadi itu 50 itu di sini sisi kirinya gitu, sedangkan si elemen ini lebarnya 25 ya. Kita coba leftnya 65. Oke, kita coba dia di situ kita 70-in lah ya, tanggung biar agak jauhan dikit. Boom, jadi oke, ini seperti yang kalian lihat dia ada putih-putih ini di sini 2 nih. Ini efek pantulannya. Gimana kalau menurut kalian? Udah mulai kelihatan belum? Oh bentar, saya lupa antique white-nya. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana? Kok malah nggak kelihatan dia? Sebentar. Gimana nih? Kita kasih ini-nya. Oke. Oh, saya tahu kenapa nggak kelihatan. Sorry banget. Ini gue lupa. Ini kan tadi belum gue kasih background apapun ya. Nah, pantesannya nggak kelihatan tuh. Si bodinya ini kan warnanya putih ya, sama kayak elemennya kita tambahkan tadi. Di sini itu kita kasih background color. Background colornya apa gitu ya, bebas lah ya, kita mau pilih dari mana, tinggal bentar. Nah, dari sini itu kita atur, kita abu-abuin sedikit. Nah, kelihatan. Sudah kelihatan. Gimana menurut kalian? Udah kayak air gini, efeknya udah kelihatan kan? Oke, efek dasarnya sebetulnya ya seperti itu aja gitu. Kalau kalian udah paham ini,
sebenarnya udah bisa bikin efek yang lain gitu. Ini kan untuk si inputnya juga dikasih efek yang mirip-mirip tuh. Oke, untuk si drop atau si kontainer dari formulir ini dan judul sign in ini udah jadi ya kayak gini gitu, udah jadi. Nah, kita lanjutin. Oke. Kita ingat kita punya judul namanya sign in. Nah, sign in-nya apa sekarang di tengah ya, karena udah kita kasih flex tadi ya. Si drop-nya ini udah kita kasih flex. Kita ingat tadi sign in-nya kan di sini ya kan, karena sebenarnya areanya itu di sini gitu. Ini hanya visualnya aja nih yang ada border radiusnya. Nah, kita pengen atur-atur nih, ketengahin gitu. Ya udah aja pakai flex kayak tadi. Oke. H2 udah jadi. Terus untuk penampung data, kita tahu kita butuh yang namanya formulir ya. Formulir actionnya apa, ini nggak usah kita pikirkan dulu karena kita fokus di front end-nya ya, kita fokus di webnya gitu, bukan di logika JavaScript atau apapun ya. Oke, kita butuh yang namanya input sebenarnya ya, kita itu namanya input. Input type-nya text. Oke. Sini kita kasih ID text, kita kasih name, salah, kok ID-nya text, bukan ya, ID-nya username. Nah, ID-nya username, terus name itu username, terus apa lagi, placeholder. Oke, placeholder username. Oke. Jadi sebenarnya ID itu apa, name itu apa. Oke, untuk ID ini ada kaitannya sama JavaScript. Untuk name ini juga ada kaitannya sama JavaScript. Dan itu nanti kita pelajarin kalau udah belajar JavaScript ya. Untuk seperti ini, kalau kalian belum tahu JavaScript ya nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya ID, name seperti ininya dihapus juga, nggak akan ngaruh ya. Cuman ini hanya untuk ya kebiasaan aja lah, gua kalau bikin input selalu langsung gua kasih ID sama name gitu. Placeholder ini apa? Placeholder ini yang teks ini nih yang teks di dalam tuh username yang U-nya besar, ini kan U-nya besar di sini. Oke. Nah, ini placeholder masuk dalam situ gitu. Nah, kita ada berapa input? Kita ada 3 input. Terus sebenarnya yang sign in itu yang button yang warna merah itu sebenarnya kita pakai tag button juga bisa, pakai input juga bisa ya, kita lihat. Oke, yang pertama username. Input yang kedua ini untuk password. Nah, kalau untuk text, ini kan input type text ya. Kalau kita type text misalnya nama gue Nico gitu ya, ya keluar gitu Nico gitu ya, NICO gitu keluar. Nah, kalau kita kasih type password, oke, mungkin beberapa dari kalian udah ngeh gitu ya, kalau kita kasih type-nya password. Oke, kalau gua ngetik something, misalnya gua ngetik Nico, bener-bener NICO, tapi yang keluar adalah titik-titik seperti itu ya, karena kan password gitu. Oke, di sini kasih ID, password, kasih name, password, kasih placeholder, password. Oke. Gini. Nggak ada yang aneh ya, udah paham. Nah, ini sign in-nya kenapa ke bawah? Karena dia displaynya flex, udah nggak muat lagi, jadi area untuk sign in ini dia makin kecil ya, jadi kontennya mau nggak mau dia ke bawah gitu. Nggak ada yang aneh untuk itu. Satu lagi, kita mau bikin button gitu, tapi kita mau pakai input. Kalau button, input type-nya bukan button ya. Input type-nya adalah submit. Kalau nggak salah submit. Nah, bener kan? Submit. Dan di sini value. Oke, so tadi untuk yang di dalam itu kan kita pakai placeholder ya. Kalau untuk type ya submit ini beda, kita nggak pakai placeholdernya apa gitu ya. Itu kita pakainya value-nya itu sign in. Nah, kita tulis aja sign in. Dan kita lihat juga input type submit di sini. Kalau kita hover ini ada efek kayak tag button gitu ya.
untuk beneran kayak buat diklik gitu. Oke, kayak gini. Ini struktur dasarnya, tinggal kita rubah yang namanya layoutnya seperti itu. Layoutnya, oke, sebentar. Di sini kita pakai apa namanya? Kita bungkus lagi pakai div yang namanya, yang kelasnya konten. Kenapa perlu dibungkus gitu? Karena sebenarnya si sign in dan form ini kan beda ya. H2 sign in ini sama input ini beda. Kalau input dibungkus sama form, sign in ini terpisah sendiri. Nah, kita mau gabungin ke 4 elemennya nih, 1 2 3 sama sign in 4, ke 4 elemennya mau kita satuin. Kita tinggal bikin aja lagi seperti ini. Sorry, ini gua rapiin dulu. Nah, kayak gini. Oke, so karena kita kasih div baru, dia nggak kena efek flex. Kan efek flex itu hanya diterapkan ke elemen yang berada langsung di bawahnya gitu. Misalnya div class content, kalau div class content ini sebenarnya kena efek flexnya gitu. Cuman yang di dalam kontennya itu nggak kena gitu. Jadi dia ya normal aja gitu, nggak yang ke tengah-tengah jejer samping kayak tadi gitu. Sekarang ini kenapa nih sign in-nya ke kanan? Nah, ini karena si input ini defaultnya adalah inline block ya. Sorry, bukan inline block tapi inline. Nah, iya, inline. Jadi kalau inline itu, kalau dia space-nya masih ada di sampingnya, dia akan ke sampingnya. Kalau yang pertama ini, input yang 2 pertama kan yang username sama password. Username panjangnya segini nih, password kan nggak mungkin bisa masuk di kanannya, jadi dia turun ke bawah. Nah, karena yang sign in ini nggak sepanjang yang input 2 sebelumnya tadi ini, dia masih nyukup ke samping, jadi dia ke samping. Nah, kalau kayak gini kan layoutnya jadi berantakan ya. Maka dari itu di sini sebelum itu kita mau rapiin dulu, kasih teks text. Oke, kayak gini. Nah, untuk menangani yang berantakan tadi, yang berantakan itu kan kita bungkus di dalam yang namanya form ya. Di sini kita edit form. Formnya ini mau gua kasih display flag. Supaya apa? Supaya dia nggak random kayak gini gitu. Dia nggak random kayak gini gitu. Dia kalau mau ke bawah ya ke bawah semua. Nah, karena display flag ini sebenarnya 2 dimensi, jadi dia bisa ngatur semuanya ke samping atau semuanya ke bawah gitu ya, secara horizontal atau vertikal. Nah, sini gua mau kasih display flag. Lalu untuk justify content dan align items, sebenarnya pengen gua kasih center ya, cuman udah gua kasih text align center tuh di kontennya. Kita coba nggak usah kasih center dulu, kayak gimana. Flex directionnya kita kasih kolom. Nah, dia otomatis udah langsung di tengah karena kita udah kasih text align center di sini ya. Jadi nggak perlu lagi di sini dikasih justify content dan segala macamnya. Oke. Tapi di sini kita bisa lihat kurang bagus ya, terlalu mepet. Nah, kalau tanpa flex kita butuh yang namanya margin. Oke, kita butuh yang namanya margin untuk mengatur elemen di dalamnya. Jadi kalau misalnya ya, inputnya ini mau kita kasih jarak nih satu sama lain, kita nggak akan ngatur di form, tapi kita ngatur di form spasi input. Di sini kita kasih margin bla bla bla. Nah, cuman karena kita udah tahu flex, ini akan sangat lebih simpel kalau kita kasih gap. Gapnya berapa? Kita coba berapa nih? 10 pixel nih, ini eksperimen. Nah, kurang lebih jaraknya seperti itu yang di dalam form. Kenapa nih dari input yang username ke judul sign in dia nggak ada jarak sebesar 10 pixel ya, karena kita ngaturnya di form ya. Form ini kalau kita kasih border untuk kita lihat batasannya gitu. Bukan border radius, border saja 1 pixel solid red. Oke, sekali lagi ini hanya untuk kita tahu layoutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita kasih gap ini cuman antara elemen yang di dalamnya saja gitu ya.
untuk jarak si input ini ke elemen parentnya, lihat dia mepet gitu, nggak ada jarak, makanya dia sama yang atas pun nggak ada jarak selebar 10 pixel seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk menyamakannya, baru di sini kita butuh yang namanya margin top, oke? Sorry, di atasnya ini kita kasih margin top. Margin topnya berapa? 10 pixel. Nah, kalau tadi kita kasih gap itu untuk ngatur jarak antar elemen di dalam form, nah kalau margin ini kita ngatur jarak dari si form itu sendiri, oke? Kita kasih margin top 10 pixel, maka dia akan geser seperti itu. Oke, sekarang bordernya kita matiin. Oke, kita hapus jadi seperti itu. Oke, udah lebih rapi. Lalu ini sebenarnya udah hampir jadi ya guys ya, tinggal nambahin ya efek-efek kayak cairan-cairan gitu lagi gitu. Nah, untuk nambahin efek cairan seperti itu, kita kan nggak mau ya kalau kita klik terus ada ininya hitam, kayak ada item-itemnya seperti itu gitu, jelek banget. Dan kalau di sini kan nggak ada ya. Nah, kita coba di sini, sorry bukan di sini tapi di input, oke? Drop content form input. Alright. Nah, kita coba di sini kita kasih yang namanya bordernya non gitu. Itu kan bordernya ada garis-garis gitu ya, garis-garis abu-abu atau apa itu. Nah, kita kasih non dulu, harusnya dia hilang. Oke, nah udah hilang tuh, udah hilang kan, udah nggak ada garis abu-abunya. Tapi kalau kita klik itu dia masih ada item-item yang tebal banget. Nah, itu namanya outline. Outline-nya kita nggak mau, kita non. Oke, kalau kita klik udah nggak muncul apa-apa, cuman muncul yang kursor kedap-kedip itu doang. Nah, gitu. Oke, udah jadi. Untuk yang ini lalu kita kasih padding dulu ya. Kita kasih padding berapa sih? 15 pixel, 10 pixel. Kita coba. Oh sorry guys, terlalu besar guys. 10 pixel, 10 pixel lagi kita coba. Info, ampun. Nah, oke. Kegedean 8 pixel. Oke, kurang lebih segini. Oke. Kurang lebih segitu. Kita kasih lagi border radius kurang lebih berapa ya? Kita kasih 8 pixel juga deh. Oh, kurang guys. Kita kasih 15, cobain. Nah, untuk 15 pixel kita bisa lihat ujung-ujungnya ini bagus ya, ujung-ujungnya udah tumpul gitu, udah nggak menyudut. Nah gitu. Oke, ini udah hampir jadi, tinggal kita praktekin yang ini, yang insetan tadi. Nah sini, oke, ini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Jadi gue mau pisahin untuk input yang username password dan input yang sign in. Jadi ini kita pisahin, untuk di styling CSS-nya. Oh iya, sebelumnya gue baru kepikiran juga untuk nambahin efek. Ini seperti kalian lihat ya, di sini ada efek garis-garis. Itu di atas username ada garis putih gitu ya, sebagai efek pantulan seperti itu. Itu akan kita bikin pakai pseudo elemen lagi yang tadi, yang before after. Nah, before after, untuk before after itu kan kita butuh yang namanya div lagi gitu ya, input div. Ini kayak gimana nanti gua jelasin lagi. Nah, tenang aja, nanti gua jelasin lagi. Oke, masing-masing kita bungkus dengan nama input div. Oke, taruh sini. Oke, sini. Oke. Oke. HTML-nya udah jadi sebenarnya.
nggak akan ada yang gue tambahin apa-apa lagi HTML-nya. Kita fokus sekarang CSS-nya ya. Nah, kayak tadi gue bilang, gue ngeditnya pengen gue pisah karena ada efek bayangan yang kurang bagus kalau diterapin di sign in-nya, padahal itu bagus gitu username dan password gitu, makanya mau gue pisahin. Oke, cara misahinnya input, kita kasih not. Jadi kita mau milih semua input dalam artian username, password, kecuali sign in. Oke, cara misahinnya seperti itu. Jadi input not apa nih? Nah, kita trace lagi sign in adanya di mana. Oh, yang sign in ini dia ada di div kelas input div yang terakhir. Nah, jadi di sini kita kasih dot input div. Oke, pas child ya, karena dia adalah child dari form. Oke, input div plus child pasti input. Nah, gitu. Artinya adalah kita mau edit input, semua input kecuali input yang terakhir itu tuh, yang sign in itu. Nah, oke. Di sini, kita ini fokus untuk ngerjain bayangan. Kemarin gue udah eksperimen. Seperti ini. Untuk si shadow-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada yang beda dengan yang di sini. Yang di sini kayak efeknya kayak glossy transparent. Nah, di sini masih ada putih-putihnya nih, karena untuk defaultnya input itu dikasih background putih. Nah, di sini kita kasih background color transparan. Oke, transparent. Nah, seperti ini. Bisa dilihat kan, ini udah lumayan bagus lah ya. Untuk username-nya, untuk password-nya udah lumayan bagus gitu. Untuk box shadow-nya, insert-insertnya segala macem, ini sebenarnya tinggal eksperimen aja. Jadi di sini nggak akan gue jelasin ulang. Ini sama kayak yang untuk efek kita terapin di ini, efek air yang paling luar ini. Oke, tinggal pixel-pixelnya eksperimen aja gitu, supaya pas ya, menurut kalian pas. Oke, udah gini. Nah, gue balik lagi ke yang tadi nih ya, yang ini nih, yang efek pantulan putih-putih itu tadi. Nah, jadi kita bakal pakai before gitu, karena efek putih-putih tadi adalah efek bukan efek, tapi konten baru yang kita tambahin gitu. Kita tambahin di mana? Di atas. Nah, tapi kenapa kita butuh div kelas input div gitu? Kenapa nggak gini aja, nggak input terus before gitu ya? Misalnya gini, input before, kenapa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena untuk input itu ya, input adalah ini gitu, yang kita tulis di sini gitu, gitu. Jadi input ini areanya ya khusus untuk yang kita tulis gitu, jangan ditambahin apapun lagi gitu. Oke, jangan ditambahin apapun lagi, makanya kita butuh ini. Nah, kita butuh input div ini. Oke, dan sebelum inputnya ini kita kasih pantulan katanya di sini gitu. Kayak gini pantulan kata di sini, lalu gitu. Prinsipnya sama kayak yang tadi pantulan yang bulat ini ya, yang bulat 2 ini. Oke, bedanya ini kita kasih onjong gitu. Nah, oke, input bukan input div before. Ini before aja ya, nggak pakai after karena kita cuma nambahin satu doang gitu. Untuk kontennya kita kasih string kosong juga, karena kita nggak mau ngisi apa-apa gitu, cuma mau styling aja. Nah, oh ya, untuk inputnya juga kita bisa kasih display flex. Kita bisa kasih display flex untuk memudahkan supaya nanti si elemen before-nya ini dia di tengah gitu. Ini nggak usah kasih line item ya, justify content aja, center. Center. Oke.
Nah, di sini kita kasih misalnya width-nya berapa nih? 50%, 60%, kita coba 60% ya. Coba 60%, kita coba height-nya mungkin sekitar 4 pixel cukup. Kita kasih background color-nya white seperti itu. Nah, gimana nih? Enggak ada nih. Sebentar ya. Oh ya, kita kasih position dulu gitu. Kita kasih position dulu. Nah, ini kenapa ketimpa gitu? Ini nggak ada, bukan karena error ya, dia ketimpa di balik inputnya gitu. Ketimpa di balik inputnya, makanya kita kasih position dulu biar dia naik satu kali. Position apa ya? Absolute. Nah, muncul nih di sini nih, yang putih-putih ini. Nah, kita mau ngatur terhadap apa? Kita mau ngatur terhadap input. Berarti, bukan terhadap input, terhadap input div. Gitu. Berarti input div-nya ini kita kasih position relatif ya. Input div-nya kita kasih position relatif. Oke. Nah, sekarang kita kasih top. Gua nggak mau topnya terlalu atas gitu ya, kita kasih top berapa, 3 pixel. Kita cobain. Nah, dia turun sedikit. Sebentar, gue bingung nih, kenapa dia nggak jalan nih? Flexnya dia nggak jalan nih. Kita kasih flex tadi di mana ya? Oh, kita kasih flexnya di input. Sorry, ini salah nih. Ini kan dia kaitannya bukan sama input, ya kaitannya sama input div-nya. Nah, kita coba kalau di sini kita kasih display flag, harusnya dia jalan. Terus saya kasih line item justify content aja, sebentar, harusnya dia jalan. Oke, sudah jalan. Dia di tengah. Oke, dia di tengah. Dia di tengah. Terus ini jangan putih teuing lah ya. Kita transparanin sedikit, mungkin seperti ini, kurang gelap ya, segituan. Height-nya kita kecilin sedikit. Nah, seperti itu. Hanya saja untuk yang sign in ini tampak belum bekerja dengan baik. Oke, gak apa-apa. Input di before wait, sebentar ya, kita kasih warna dulu aja deh. Kita kasih dot input div last child. Oke, last child input. Ini untuk yang sign in ya, yang terakhir. Kita kasih background color apa ya, red. Nah, kita kasih background colornya red. Untuk tulisannya kan kurang kelihatan kalau hitam. Kita kasih white. Oke. Seperti itu. Dan sebentar. Untuk ininya dia nggak jalan. Kenapa? Sebentar. Input div. Coba kita kasih di sini ya. Kasih width. Kita kasih fit content. Nah, dia jalan. Ya jalan nih, width-nya fit content, dia jalan. Tapi dia ke kiri nih. Kita lihat home. Nah, disinilah kita ternyata butuh yang namanya justify content center. Sorry, bukan justify tapi line item. Nah, oke, dia ke tengah. Udah beres. Nah, jadi maksudnya gimana nih line items gitu. Kalau kalian perhatiin, biasanya gua pakai line items itu untuk ngatur secara vertikal. Nah, sekarang kenapa untuk ngatur secara horizontal gua pakai line items bukan justify content, karena ada flex direction column gitu ya. Jadi kebalikan aja gitu. Kalau kita ngatur kolom, line items adalah kebalikannya. Berarti kalau kolom itu kan vertikal,
align items kebalikannya, berarti horizontal. Nah, kalau gue nggak ngasih flex direction apapun, defaultnya adalah row. Berarti flex directionnya untuk ngatur horizontal, align itemsnya kebalikannya untuk ngatur vertikalnya. Nah, kayak gitu. Oke. So far seperti ini. Oke, tinggal kita kasih apa namanya? Bayangan-bayangan dikit nggak gitu. Box shadow-nya kita kopas lagi. Kopas tapi nggak kopas persis ya. Ini ada yang ubah. Kalau kayak gini kan jelek tuh ya, ada putih-putihnya kayak gitu tuh kan. Nah, karena jelek, kurang bagus gitu ya. Menurut gue kurang bagus ya, mungkin ini subjektif. Kita coba lagi seperti ini, dan di sini kita gelapin ini ya, kita tambahin 15 pixel gitu, kita tambahin jadi lebih gelap tuh, bagian atasnya lebih gelap. Ini geser-geserannya kita tambahin 8 pixel. Oke, sudah hampir jadi. Ya, hampir jadi, karena ini menurut gua masih terlalu terang ya. Mana? Nah, yang ini masih terlalu terang. Kita coba kurangin lagi. Oke. Seperti ini guys hasilnya. Ini udah jadi. Efeknya ini seperti ini. Oke. Jadi nanti kalau kita cover ini, dia kayak gerak-gerak lembut gitu. Kita coba isi username, misalnya Nico Jonathan gitu. Kok malah gua enter Nico Jonathan gitu ya. Passwordnya oke, terus sign in. Nah, seperti itu. Oke guys, jadi begitulah videonya. Semoga kalian merasa terbantu, dan kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya kita semakin asik belajar web design bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada yang belum paham dari tutorial tadi, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa.